warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Hormati Ibu Kartika Fajriyani MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan pembelajaran, dan yang kami hormati teman-teman semuanya. Baiklah, hari ini kami mau mempresentasikan PPT kami dari kelompok 8 materi kelima, yaitu dengan topik prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran di TK. Prinsip perencanaan pembelajaran antara lain memperhatikan karakteristik anak. Dalam perencanaan pembelajaran, desain instruksional harus memperhatikan kondisi yang ada dalam diri siswa dan kondisi yang ada di luar diri siswa. Berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Perencanaan yang dibuat oleh guru seperti dalam bentuk silabus maupun dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun dan dikembangkan berdasarkan pada kurikulum yang berlaku. Sistematika kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran dikembangkan secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan dari yang mudah menuju yang lebih sulit, dari yang bersifat sederhana menuju yang lebih kompleks. Melengkapi perencanaan pembelajaran, yaitu dengan menambah instrumen-instrumen pembelajaran, misalnya lembar kerja siswa, format isian, lembar catatan tertentu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Bersifat fleksibel atau dinamis, perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya pembelajaran. Berdasarkan pendekatan sistem, artinya setiap unsur berencana pembelajaran yang dikembangkan harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan memiliki keterpaduan. Ada 4 prinsip yang harus dipenuhi dalam pembuatan perencanaan pembelajaran, diantaranya 1. Spesifik. Selain memenuhi setiap prinsip perencanaan pembelajaran yang telah dibahas sebelumnya, juga perencanaan tersebut dibuat secara khusus. Khususnya ini terutama dikaitkan dengan setiap kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai oleh siswa. Dalam setiap perencanaan, selain berisi rumusan setiap komponen perencanaan, pembelajaran juga ada penambahan khususan, yaitu jenis keterampilan mengajar yang akan dilatihkan. Operasional, yaitu rumusan setiap unsur dalam perencanaan pembelajaran dirumuskan dengan bahasa yang dioperasional dan terstruktur. Operasionalisasi ini terutama berkaitan dengan perilaku yang khusus dicapai atau dikembangkan. Sistematis, yaitu penyusunannya dilakukan secara logis dan berurutan dari mulai identitas mata pelajaran sampai kegiatan evaluasi. Jangka pendek, setiap perencanaan pembelajaran dibuat untuk setiap kali pertemuan atau latihan yang akan dilakukan. Jumhana 2006, prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar dalam merancang pembelajaran, baik untuk perencanaan pembelajaran yang masih bersifat umum maupun perencanaan pembelajaran yang lebih spesifik, adalah perencanaan tersebut harus memenuhi unsur, yaitu 1. Ilmiah, yaitu keseluruhan materi yang dikembangkan atau dirancang oleh guru termasuk kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevan, yaitu bahwa setiap materi memiliki ruang lingkup atau cakupan dan sistematikanya atau urutan penyajiannya. Ketiga, sistematis, yaitu unsur perencanaan, baik unsur untuk perencanaan jenis silabus maupun perencanaan untuk rencana pelaksanaan pembelajaran antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya harus saling terkait, mempengaruhi, menentukan, dan kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Konsisten, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 5.
Memadai yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman, sumber belajar, dan sistem penilaian yang cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Keenam, aktual dan kontekstual yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian, memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 7. Fleksibel yaitu keseluruhan komponen silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran harus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 8. Menyeluruh yaitu komponen silabus rencana pelaksanaan pembelajaran harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja. Akan tetapi, guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan akhir dari proses ini adalah perubahan perilaku siswa. Perencanaan pembelajaran juga merupakan proses pengambilan keputusan, hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran.